Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Hilda Siburian, kelas 4.2 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Akuntansi Pajak Penghasilan, Pajak Tangguhan, dan PSK 46. PSK 46 mengatur akuntansi pajak penghasilan untuk perusahaan. PSK 46 berperan dalam menyelaraskan pelaporan keuangan dengan persyaratan perpajakan dengan memberikan panduan tentang bagaimana entitas harus mengakui, mengukur, dan mengungkapkan aspek-aspek perpajakan dalam laporan keuangan. Apa itu PSK 46? Di sini ada definisi. PSK 46 adalah kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sejak 2014. Di sini ada konsep PSK 46 mengungkapkan konsep berbasis akrual yang mengikuti aset, beban, dan kewajiban pajak tangguhan. Melalui konsep tersebut mengharuskan entitas perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak yang disebut pajak tangguhan atau the deferred tax. Dan juga di sini ada pajak tangguhan, pembayaran dari setiap penghasilan dalam akuntansi yang diterima di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa yang terjadi saat ini. Hal ini membantu dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akrual kepada pemangku kepentingan mengenai dampak perpajakan terhadap kinerja finansial entitas. Prinsip-prinsip dasar akuntansi PPH dalam PSK 46. Di sini ada prinsip pertama, mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan jika ada kemungkinan pemulihan atau penyelesaian. Prinsip kedua, perlakuan konsekuensi pajak sesuai perlakuan transaksi dan peristiwa. Yang ketiga, yang terakhir ada outcomes. Ada 3 bagian. Yang pertama, pengungkapan dalam laporan laba rugi jika transaksi atau kejadian tersebut diakui dalam laporan. Yang kedua, pengungkapan di luar laba rugi. Yang ketiga, penyesuaian terhadap goodwill. Istilah beban pajak dalam PSK 46. Di sini ada pajak kini, pajak terutang atas laba kena pajak periode berjalan, sisa pembayaran diakui sebagai aset jika lebih bayar. Ada pajak tangguhan, pajak terutang yang saat peristiwa terjadi atau di masa yang akan datang dapat dipulihkan dan ditagihkan kembali atas akibat dari perbedaan yang bersifat temporer pada laporan akhir tahun yang sedang berjalan. Pajak yang timbul dari perbedaan temporer di antara lain buku dan nilai pajak ada dua bagian. Pertama, aktiva pajak tangguhan, laba pajak yang lebih besar dari laba akuntansi. Yang kedua, liabilitas pajak tangguhan, jumlah pajak laba akuntansi lebih besar dari laba pajak. Cangkupan standar PSK 46 ada 4. Pertama, pengakuan mengelola informasi bahwa perusahaan akan memulihkan nilai tercatat aktivitas pajak tangguhan dan melunasi nilai tercatat kewajiban pajak tangguhan. Yang kedua, pengungkapan mengacu kepada informasi yang akan diakui dalam catatan laporan keuangan seperti pajak tangguhan, bersifat tarif pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, pengukuran menghitung dan mengukur jumlah nilai yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan. Yang keempat, yang terakhir, penyajian
memberikan gambaran mengenai cara penyajian yang sesuai dengan standar dalam sebuah laporan keuangan. Lanjut, perubahan laporan keuangan akibat penerapan PSK 46. Adanya penerapan PSK 46 yang mengatur akuntansi perpajakan penghasilan, maka terdapat sedikit perbedaan penyajian laporan keuangan. Pada komponen dalam laporan neraca akan muncul akun baru yang aktiva pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang tersaji secara neto. Maksudnya adalah baik pajak kini dan pajak tangguhan akan tersaji secara terpisah dan pajak tangguhan akan tersaji dalam bentuk aset atau kewajiban tidak lancar. Kemudian dalam laporan laba rugi akan muncul komponen beban atau penghasilan pajak tangguhan yang semula hanya terdiri dari beban pajak kini yang dijadikan sebagai dasar dalam mengetahui besaran pajak penghasilan terutang. Tantangan dalam menerapkan PSK 46. Seperti penerapan standar keuangan lainnya, dalam menerapkan PSK 46 tentunya membutuhkan beberapa sumber daya yang dapat memenuhi kualitasnya. Seorang praktisi akuntansi keuangan dibutuhkan agar dapat mengimplementasi prinsip dan ketentuan PSK 46 dalam laporan keuangan. Selain sumber daya, masih terdapat beberapa tantangan yang akan perusahaan hadapi dalam menerapkan standar akuntansi keuangan nomor 46 ini. Kompleksitas peraturan pajak tentunya dapat berpengaruh dalam menyelaraskan laporan keuangan dengan ketentuan pajak. Yang terakhir ada kesimpulan dan solusi mengenai PSK 46 yang mengatur standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan regulasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Dalam penerapan PSK 46 berperan dalam menyelaraskan laporan keuangan dan regularisasi perpajakan melalui perpaduan tentang pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan antara nilai buku atau kewajiban dan nilai pajak yang diakui. Pengakuan ini membantu perusahaan untuk mencerminkan dampak pajak penghasilan di masa depan akibat transaksi saat ini. Masih terdapat beberapa tantangan yang harus perusahaan menghadapi dalam menerapkan PSK 46 dengan optimal, seperti kompleksitas peraturan pajak dan keterbatasan sumber daya. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah mengimplementasikan sistem akuntansi yang telah terintegrasi dengan perpajakan. Sekian presentasi tugas saya yang berjudul Akuntansi Pajak Penghasilan, Pajak Tangguhan, dan PSK 46. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.